Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Halo teman obsesif, kembali lagi di episode Obsesif dalam kolaborasi bersama SSAJ & Associates, Advocates and Legal Consultants untuk mengedukasi perihal ketentuan hukum yang berfokus di bidang ketenagakerjaan. Sebelum kamu dengerin episode kali ini, jangan lupa untuk follow, nyalakan notifikasi, serta beri rating terbaik kamu untuk podcast Obsesif di Spotify. Follow juga Instagram, TikTok, Twitter kami di @medio_by_kgmedia. Di episode kali ini, teman obsesif diajak untuk mengetahui soal aturan seputar PHK atau pemutusan hubungan kerja, mulai dari hak kewajiban perusahaan sekaligus pekerja, hingga sanksi terhadap pelanggaran yang dibuat oleh perusahaan nih. Nah, pengen tahu lebih lanjut? Pasang telinga baik-baik, jangan kemana-mana dan simak penjelasannya di episode kali ini. Kamu bisa nggak sih buat nggak bergaul lagi dengan mereka? Apaan sih kamu? Suka dengerin true crime berdasarkan kisah nyata dari seluruh penjuru dunia? Dengarkan podcast Tinggal Nama yang diangkat dari cerita kriminal majalah Intisari. Persembahan Medio by KG Media dan Intisari di Spotify saat semuanya sudah terlambat. Teman obsesif, seperti yang kita ketahui, di masa pandemi banyak sekali perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK karena ketidakmampuan perusahaan secara finansial. Nah, kerugian yang dialami perusahaan akibat tidak berjalannya kegiatan operasional dengan baik ini menimbulkan dampak pada ketidakmampuan perusahaan dalam membayar gaji karyawannya, sehingga berujung pada proses PHK. Hal ini merupakan salah satu alasan PHK sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang ketenagakerjaan ini, yang dimaksud dengan PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak pekerja dengan pengusaha. Nah, suatu hal tertentu yang dimaksud dalam peraturan perundangan itu adalah alasan-alasan yang diperbolehkan menurut undang-undang bagi pengusaha untuk melakukan PHK, yang mana dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, alasan-alasan PHK tersebut diatur dalam pasal 36. Tapi perlu juga nih untuk teman obsesif ketahui bahwa selain ada alasan-alasan yang diperbolehkan bagi pengusaha untuk melakukan PHK, ada juga alasan-alasan yang tidak diperbolehkan bagi pengusaha untuk melakukan PHK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Klaster Ketenagakerjaan atas perubahan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian harus kita pahami juga bahwa perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawan itu wajib memberikan hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundangan seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan atau uang pisah. Mengenai perhitungan hak akibat PHK tentunya tergantung dari alasan PHK-nya itu sendiri. Berbeda alasan PHK, maka akan berbeda juga hak yang didapatkan oleh karyawan. Hak-hak karena alasan PHK tersebut diatur dalam pasal 40 sampai dengan pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Nah, untuk besaran hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak tersebut diatur dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Tapi jumlah tersebut tergantung dari alasan PHK dan masa kerja dari karyawan yang bersangkutan. Sementara itu, untuk besaran uang pisah itu tidak diatur. Dalam peraturan perundang-undangan, uang pisah harus diatur sendiri oleh perusahaan dalam perjanjian kerja atau PK, peraturan perusahaan atau PP, atau perjanjian kerja bersama atau PKB. Nah, semisalnya nih, kalau perusahaan tidak mengatur mengenai besaran uang pisah tersebut dan selanjutnya terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja sampai pada pengadilan hubungan industrial, maka majelis hakim yang memeriksa perkara akan menentukan besaran uang pisah sesuai dengan besaran uang penghargaan masa kerja sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 587 KPDT Sus tahun 2008.
Selanjutnya nih, teman obsesif. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, alasan PHK yang haknya hanya diberikan uang pisah adalah 1. Adanya putusan lembaga PPHI yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan karyawan, seperti menganiaya, menghina, tidak membayar upah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat. Ketiga, pekerja atau buruh mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis. Yang keempat, pekerja atau buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Kemudian yang kelima, pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian perusahaan. Atau yang keenam, pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum berakhirnya masa 6 bulan untuk tindak pidana yang tidak menyebabkan kerugian perusahaan dan pekerja atau buruh dinyatakan bersalah. Sementara untuk alasan PHK lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, karyawan berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya kita bicara soal sanksi nih teman obsesif. Yang perlu diingat dan diperhatikan dalam pelaksanaan PHK adalah mengenai sanksi pidana, yaitu kurungan paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah apabila 1. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha tidak membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Kemudian yang kedua, dalam hal pengadilan memutus perkara pidana sebelum masa 6 bulan, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berakhir, dan pekerja atau buruh dinyatakan tidak bersalah, pengusaha tidak mempekerjakan pekerja atau buruh kembali. Wow, ternyata banyak sekali ya teman obsesif ketentuan dalam proses pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan. Penting banget nih pastinya buat teman obsesif yang baru menjajaki dunia kerja untuk tahu supaya nantinya jangan sampai hak-hak kamu tidak terpenuhi sebagai pekerja ketika kamu harus menghadapi yang namanya PHK ini. Sayang sekali episode kali ini harus berakhir di sini. Tapi sebelum pamit, aku mau ngingetin kalian untuk cek dan dengerin juga podcast lainnya dari Medio by KG Media di aplikasi Spotify kamu. Pantengin terus episode seru dari Obsesif lainnya bareng SSAJ & Associates dan juga HRD Bacot setiap hari Kamis dan Minggu hanya di Spotify. Aku Ellen Bellion beserta tim Obsesif dan SSAJ & Associates pamit undur diri dulu ya. See you! Terima kasih sudah setia mendengarkan Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Jangan lupa untuk dengerin episode selanjutnya ya.